Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Polri mencatatkan adanya peningkatan volume kendaraan memasuki Jakarta di masa libur Lebaran. Bahkan sejumlah ruas jalan harus diterapkan rekayasa lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zedita dari gerbang tol Cikampek Utama dan Joy Jones dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Nurul terlebih dahulu. Nurul, di wilayah Karawang tadi ada informasi penerapan kontraflow di 2 lajur. Bagaimana situasi terkininya saat ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, betul sekali ada penerapan kontraflow yaitu dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Untuk situasinya arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini secara keseluruhan ini masih ramai lancar, meskipun dari Jasa Marga juga mencatat ada peningkatan volume kendaraan pada H+4 Lebaran 2025 ini, Eva. Namun meski secara keseluruhan ini masih ramai lancar, tapi ada titik-titik yang sering terjadi adanya antrian kendaraan seperti di kilometer 62, dan untuk saat ini pantauan terakhir kami ada antrian kendaraan di kilometer 44 sampai dengan kilometer 41. Untuk jalan MBZ ini masih terpantau ramai lancar, dan untuk rekayasa lalu lintas sejak kemarin ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Awalnya ini diberlakukan dari kilometer 188 sampai dengan 70, namun sejak sore tadi sudah diperpanjang one way dari kilometer 219 sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Selain itu, untuk kontraflow juga sejak kemarin sampai dengan malam hari ini masih diberlakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Jadi untuk jalan tol Jakarta Cikampek ke arah Cikampek ini hanya menggunakan 1 sampai dengan 2 lajur saja. Dan untuk di GT Cikampek Utama ini dari 30 gardu tol ada 22 yang digunakan untuk mengarah ke Jakarta. Sisanya ini untuk mengarah keluar ke GT Cikampek. Selain itu, Eva dan juga pemirsa, untuk penerapan diskon tarif tol ini masih berlaku sampai dengan pukul 5 besok pagi. Yaitu ini diterapkan pada ruas tol Jasa Marga Group dan non Jasa Marga Group. Dan ini untuk tarif menerus dari Semarang, dari GT Kalikangkung sampai dengan Jakarta di GT Cikampek Utama. Jadi untuk kendaraan golongan 1 dari Semarang sampai dengan Jakarta yang awalnya Rp444.000 mendapatkan diskon tarif tol sebesar 20%, yaitu menjadi Rp352.000. Artinya ini mendapatkan diskon ataupun potongan harga sebesar Rp88.000. Eva dan juga pemirsa, PT Jasa Marga ini mengimbau para pemudik ataupun pengguna jalan untuk selalu memastikan saldo e-tol sebelum berangkat dan juga bensin kendaraan masing-masing. Untuk saldo e-tol ini untuk saldo e-tol dipastikan sebelum berangkat ini sebaiknya dipastikan cukup agar tidak terjadi antrian panjang di gerbang tol. Eva. Baik. Dari Nurul kita akan bergeser ke Joy. Joy, bagaimana situasi terkini di ruas jalan arteri Cirebon? Apakah semakin malam semakin ramai kendaraan pemudik yang mengarah ke Jakarta atau masih banyak justru warga yang melakukan mudik lokal, Joy? Ya, Eva dan juga pemirsa, selamat malam. Update terkini di H+4 Hari Raya Idul Fitri. Arus balik memang volume kendaraannya masih terus meningkat, Eva dan juga pemirsa. Kendaraan dari arah timur Pulau Jawa menuju arah barat atau dari arah kota Cirebon menuju arah Jakarta, volumenya terus meningkat dari hari ke hari. Namun peningkatan volume kendaraan ini masih belum menyebabkan terjadinya kemacetan atau penumpukan kendaraan. Antrian kendaraan hanya terjadi di lampu merah atau
persimpangan jalan yang melintasi jalur arteri Cirebon ini. Namun hal tersebut masih dalam kategori normal dan kondisi arus balik di jalan arteri Cirebon ini masih tergolong ramai lancar. Namun Eva dan juga pemirsa, terjadi penumpukan volume kendaraan juga di arah sebaliknya di jalan arteri ini, dari arah barat menuju arah timur atau dari kota Jakarta menuju arah kota Cirebon ini. Hal ini disebabkan faktor utamanya adalah diterapkannya rekayasa lalu lintas di tol Cipali, ya ini adalah penerapan rekayasa lalu lintas one way, sehingga bagi kendaraan yang ingin melintasi tol Cipali saat ini sudah tidak bisa menuju ke arah timur, sehingga terpaksa melewati jalur arteri. Hal inilah yang menyebabkan kondisi jalur arteri dari arah kota Jakarta menuju arah kota Cirebon mengalami peningkatan sehingga terjadinya penumpukan kendaraan, khususnya di Bundaran Kedaung, Cirebon. Oleh sebab itu, pihak kepolisian untuk mengatasi antrian kendaraan yang semakin mengular di persimpangan jalan ini atau di Bundaran Kedaung ini, pihak kepolisian melakukan pemecahan jalur sehingga bagi masyarakat yang keluar dari kota Cirebon untuk menuju ke arah Palimanan sudah tidak bisa lagi langsung seperti itu pemirsa dan Eva, melainkan harus memutar terlebih dahulu di Jalan Pemuda. Hal inilah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang terjadi. Eva dan juga pemirsa, kota Cirebon juga menjadi kota destinasi favorit bagi pemudik yang melalui jalur ini untuk setidaknya menikmati wisata kuliner yang ada di kota Cirebon ini. Hal ini juga yang menyebabkan kepadatan semakin meningkat di kota Cirebon ini. Tidak hanya itu saja, kota Cirebon juga menjadi kota favorit untuk masyarakat atau pemudik untuk beristirahat, menginap, untuk melanjutkan perjalanannya pada esok hari. Hal ini juga yang menyebabkan volume kendaraan di kota Cirebon, termasuk di jalan arteri Cirebon ini meningkat, Eva dan juga pemirsa. Bagi Anda pemirsa yang ingin atau sedang melalui jalan arteri Cirebon untuk tetap berhati-hati, tetap waspada. Meskipun dari arah timur menuju arah barat terpantau ramai lancar, tetap menjaga jarak kendaraan Anda. Dan jika Anda kelelahan pemirsa, Anda bisa untuk memanfaatkan atau beristirahat di rest area yang ada. Dan fasilitas dari pihak kepolisian juga menyediakan pos-pos keamanan. Berdasarkan pantauan kami, pos keamanan ini selalu bersampingan dengan pos kesehatan dari pihak dari pemerintah. Untuk di pos kesehatan ini juga Anda bisa menggunakan pos kesehatan ini untuk beristirahat atau sewaktu-waktu jika Anda memerlukan bantuan medis. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih Joy Jones. Sebelumnya juga ada Nurul Zenita. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV. Balik lebaran aman hingga tujuan. Saya Eva Wundo pamit, terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh